Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan amma ba'du, adapun setelah itu, setelah muqaddimah, فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sesungguhnya aku mengatakan, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala aku bergantung, aku sandarkan, aku percaya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk meraih kebenaran, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi seorang itu bisa mendapatkan taufik untuk bisa berkata baik dan beramal saleh, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi beliau sebelum menyampaikan isi yang akan disampaikan di dalam kitab Akhlaq Hamalatul Quran ini, memohon dan bergantung, bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang beliau sampaikan ini nanti di dalam kitab ini benar, dan beliau menyatakan bahwa tidak ada kekuatan, tidak bisa menulis kitab seperti ini dan tidak bisa menyampaikan ucapan yang benar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga layaknya seorang muslim berbuat demikian ketika seorang ingin mempelajari ilmu, ingin beribadah, ingin membaca Al-Quran, bergantung diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang manusia, seorang hamba tidak bisa beramal saleh kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalallahu azza wa jalla al-Qur'an ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Al-Qur'an itu adalah dari Allah. Kalimat-kalimatnya, lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ungkapan malaikat Jibril yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa malaikat Jibril alaihi salam yang beliau terjemahkan dari firman Allah ketika mendengarkan dari Allah, kemudian diterjemahkan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Tetapi malaikat Jibril menyampaikan persis seperti apa yang Allah sampaikan. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa 'alamahu fadla ma anzala alaih, dan Allah juga menghabarkan keutamaan apa yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu banyak kemuliaannya. Ya, nanti setelah beberapa kalimat ini, beberapa faqrah, ya, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dalil-dalilnya. Sekarang beliau memberikan ringkasan yang beliau istinbat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah ini beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'alama khalqahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam anna Al-Quran ismah liman i'tasama bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada makhluknya, kepada manusia semuanya,
di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah habarkan dalam kitab dan sunnah, ya, anna Al-Quran ismah liman i'tasama bihi, bahwa Al-Quran adalah benteng bagi orang yang berpegang teguh baginya. Terlebih di akhir zaman, ya, di akhir zaman seperti ini banyak sekte, banyak perpecahan mengaku dirinya yang paling benar, maka di antara solusi mana pendapat yang paling benar adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala juga menyampaikan dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah. Tali Allah di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jadi Al-Quran adalah pegangan dan lindung, ya, tempat berlindung dari perpecahan, dari kejahilan, dari, ya, hal-hal yang tidak baik. Bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan lindungan, maka berpegang teguhlah, ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Wa huda liman ihtada bihi, dan Allah juga menyampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang ingin mengambil petunjuk. Jadi hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Al-Quran itu hidayah bagi orang yang ingin mencari petunjuk. Siapa? Berarti kan dia mencari, berjalan, belajar, mendengarkan kajian tafsir, dia belajar lafaz-lafaz Al-Quran, tajwidnya dengan baik, ya, kemudian diamalkan. Wa ghina liman istaghna bihi, dan Al-Quran dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kecukupan bagi orang yang ingin merasa cukup. Sebuah, ya, kekayaan hati bagi orang yang ingin menjadi diri yang kaya. Karena sebetulnya harta itu tidak menjadikan orang menjadi kaya. Semakin rakus justru ketika orang memiliki harta, dia akan semakin rakus dan tidak akan ada selesainya. Disampaikan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab, la ahabba anna lahu wadiyan akhar." Kalau seandainya Bani Adam mempunyai satu lembah berupa emas, tentulah dia ingin, dia suka kalau dia mempunyai satu lembah emas yang sama. Walan yamla'a fahu illa turab, dan mulutnya, perutnya tidak akan kenyang kecuali tanah, kecuali dia meninggal, dia makan tanah di kuburan baru dia puas. Wallahu yatubu ala man taba, dan Allah menerima taubat atas orang-orang yang mau bertaubat. Ya, diharapkan di sini isyarat orang yang sibuk dengan dunia diharapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia tidak akan menjadikan orang menjadi kaya. Ya. Wa hirzun minan nari liman ittaba'ahu, dan Al-Quran adalah benteng dari neraka bagi orang yang ingin mengikutinya. Jadi faidah bagi orang yang mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, insyaallah dipelihara dari neraka jahanam. Akan dijelaskan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan jalan-jalan yang menuju neraka jahanam. Maka orang yang mengikuti Al-Quran, petunjuk dan arahan Al-Quran, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka jahanam. Wa nurun liman istanara bihi, dan Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam kitabnya dan juga oleh nabinya. Al-Quran adalah cahaya bagi orang yang ingin mencari cahaya. Kadang orang merasa sulit dalam menyelesaikan masalah, tidak ada cahaya dalam masalahnya tersebut dalam kehidupannya.
dia pusing, dia stres, dia galau, karena dia tidak mau mencari cahaya dari Al-Quranul Karim. Al-Quran punya solusi. Wa shifa'un lima huwa fis sudur. Beliau menyampaikan juga Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati manusia, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat karena kejahilan seorang terhadap agama Allah, ya, syahwat karena mengikuti petunjuk syaitan. Bagi orang yang mengikuti Al-Quran, maka jauh dari petunjuk syaitan dan jauh dari kejahilan dan mengikuti ajaran yang benar. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini satu fakrah, ya, satu alinea yang beliau sebutkan, dan ini adalah istinbat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rangkuman, ya, yang beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, beberapa faedah yang banyak sekali beliau sampaikan dalam kitab ini. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.